Baik Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, di minggu kedua ini kita akan belajar sesuatu. Apa yang kita pelajari hari ini merupakan tindak lanjut dari apa yang sudah kita kupas di minggu yang lalu. Sepanjang bulan November ini kita bicara mengenai menangani hari-hari buruk. Nah, dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 8. Ini ayat Alkitab yang kita baca di minggu yang lalu. Namun pada minggu ini kita baca kembali Ibu Bapak karena ada banyak hikmat-hikmat yang harus kita gali dari perikop ini. Sebelum kita kupas langkah praktis dalam menghadapi hari-hari buruk, kita baca lebih dahulu ayat Alkitabnya sama-sama yuk Ibu Bapak. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Hitungan ketiga kita baca sama-sama ya. Kalau saudara sudah ketemu, yang tidak bisa lihat di di slide di atas. 1, 2, 3. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para ilah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Terus, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku 5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula 7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu terakhir." Bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Katakan amin. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, belajar dari ayat-ayat Alkitab yang kita baca barusan ini tadi, termasuk ayat yang sama pula yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Belajar dari apa yang disampaikan, maka tampak jelas kepada kita semua ibu bapak, bahwa siapa saja bisa mengalami hari-hari buruk. Belajar dari apa yang diutarakan oleh ayat-ayat Alkitab yang kita baca ini, kita mengerti bahwa semua orang tanpa terkecuali akan berhadapan dengan hari-hari buruk. Tidak seorang pun yang bisa luput dari yang namanya hari-hari buruk itu ibu bapak. Walaupun saya dan saudara memilih untuk menjalani hidup secara luar biasa, sama seperti yang digambarkan tentang kehidupan Elia mulai dari pasal 16, pasal 17 kitab 1 Raja-Raja. Digambarkan di sana bagaimana Elia berkomitmen untuk menjalani hari-harinya intim bersama dengan Tuhan. Sehingga hal-hal luar biasa yang menakjubkan termanifestasi atau nampak melalui pelayanan atau kehidupan Nabi Elia. Tetapi dengar ibu bapak, walaupun Elia sudah bertekad untuk menjalani hari-hari yang ada secara berkomitmen cinta Tuhan,
menghormati Tuhan dan terus menerus fokus kepada kedekatan dengan Tuhan. Tapi ternyata dia tidak luput dari hari-hari buruk juga. Demikian pula kisah tokoh-tokoh Alkitab lainnya yang juga diutarakan dalam kitab suci kita. Nabi Yunus juga seorang nabi yang sangat terkenal kedekatannya dengan Tuhan Allah. Bayangkan walau sudah dimakan ikan, jangan tanya ikan apa yang makan, pokoknya dimakan ikan. Ikan paus kah atau ikan gurami? Tidak ada gurami. Walau Yunus sudah di perut ikan, tapi Yunus bisa hidup di sana ibu bapak. Tapi coba lihat kehidupan Yunus ternyata juga tidak lepas dari yang namanya hari-hari buruk. Sampai-sampai karena beratnya tekanan yang dialami oleh Yunus. Yunus bicara pada Tuhan supaya sudahi saja hidup ini Tuhan. Begitu. Begitu pula dengan kehidupan Raja Daud, Raja Salomo. Bahkan juga hakim yang sangat terkenal pada zamannya yakni Simson. Demikian pula dengan Musa pemimpin terbesar sepanjang perjanjian lama. Termasuk Rasul Paulus, tokoh penulis kitab perjanjian baru terbesar. 3/4 bagian daripada kitab perjanjian baru merupakan tulisan Rasul Paulus. Ternyata Rasul Paulus pun tidak luput dari hari-hari buruk. Nah, di samping bahwa kepada kita dikemukakan minggu semalam, tak seorang pun luput dari hari-hari buruk. Minggu semalam kita juga sudah melihat kebenaran Alkitab yang mengajarkan apa penyebab masuknya hari-hari buruk itu. Sedikitnya ada 3 yang sudah kita dengar secara sekilas. Yang pertama yang merupakan penyebab masuknya hari-hari buruk dalam kehidupan seseorang adalah karena pilihan yang salah. Masa-masa sulit yang terjadi di hidup kita ini ibu bapak ternyata tidak sepenuhnya merupakan tanggung jawab si jahat atau si iblis. Tapi justru sering sekali melibatkan tanggung jawab kita, pilihan kita. Kalau saudara misalnya menentukan sebuah keputusan atau saudara memutuskan untuk mengerjakan sesuatu dengan cara atau model tertentu. Lalu kemudian keputusan-keputusan kita atau pilihan-pilihan saudara itu mengakibatkan konsekuensi-konsekuensi yang berat. Kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Masa-masa berat itu terjadi karena pilihan-pilihan kita. Justru sebenarnya yang Allah inginkan ialah supaya kita mengalami hari-hari baik, bukan hari-hari buruk. Karena itu dia berfirman kepada bangsa Israel melalui pemimpin yang bernama Musa. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi di antara kamu. Kepadamu kuperhadapkan berkat dan kutuk, kehidupan dan kematian. Pilihlah kehidupan kata Allah. Artinya Allah ingin supaya kita memilih hal-hal baik saja. Meminta supaya kita mengerjakan hal-hal yang seturut dengan firman Allah. Tapi sering sekali kita mengetahui yang benar tapi justru melakukan hal yang sebaliknya. Pilihan-pilihan ini berbuah. Buah yang berat, buah yang pahit. Itu adalah konsekuensi dari pilihan-pilihan kita ibu bapak. Karena itu perlu hati-hati di dalam memilih. Memilih jodohkah, memilih pekerjaankah, memilih keputusan-keputusankah, memilih langkah mana atau jalur mana yang harus saudara tempuh, termasuk memilih calon presiden. Haleluya. Kemudian penyebab berikut ibu bapak. Penyebab berikut masuknya hari-hari buruk adalah peristiwa yang tidak terduga. Mungkin saudara memilih pilihan-pilihan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi ada hal-hal yang luput dari antisipasi kita. Ada saja hal-hal yang luput dari dugaan-dugaan kita ibu bapak. Sehingga kita tidak mengira tiba-tiba hal tersebut terjadi di luar nalar dan kemampuan kita. Di luar jangkauan akademisi kita ibu bapak. Katakanlah misalnya penyakit yang berkepanjangan. Kita tidak akan pernah mengira bahwa tatkala nanti kita berusia sudah 50 atau 55. Kemudian kita akan terserang penyakit. Penyakit yang berkepanjangan.
Penyakit yang berkepanjangan yang tidak terduga yang menyergap hidup kita ini. Kemudian ini akhirnya membuat kita menjalani hari-hari buruk. Makanya tidak heran kita bisa kecewa dan putus asa karena peristiwa-peristiwa di luar dugaan atau yang tidak terduga itu. Itu dialami oleh orang-orang beriman. Ayub kah? Yehezkiel kah? Dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu ibu bapak, kalau pilihan kita sudah benar, peristiwa-peristiwa yang tidak terduga bisa saja membawa hari-hari buruk masuk dalam kehidupan kita. Bencana alam misalnya. Demikian pula persoalan-persoalan lain yang tidak pernah kita bayangkan. Lalu berikut ibu bapak, penyebab masuknya hari-hari buruk yang berikut adalah karena kita ada di tengah-tengah dunia yang terkontaminasi dengan dosa. Dan dunia yang terkontaminasi dengan dosa ini dihuni oleh orang-orang berdosa pula ibu bapak. Jadi saudara-saudara, pilihan-pilihan kita jaga. Setelah pilihan kita jaga, peristiwa-peristiwa yang tidak terduga pun semuanya tidak memungkinkan hari-hari buruk masuk dalam hidup kita. Karena kita luput dari jangkauan itu misalnya. Tetapi dunia tempat kita tinggal ini, yakni dunia yang dihuni oleh orang-orang berdosa, ini menjadi pintu masuk berikut dari hari-hari buruk. Sehingga ibu bapak tidak heran kalau kita hidup di tengah-tengah dunia yang terkontaminasi oleh dosa. Dan yang dihuni oleh orang-orang berdosa ini. Tidak heran kalau di tengah-tengah dunia ini kita babak belur ibu bapak. Kita jatuh bangun. Kita bisa bersinggungan satu sama lain. Sebab memang pintu masuk hari-hari buruk adalah orang-orang di sekitar, yakni mereka yang dikuasai atau yang masih dalam kendali dosa. Kalau bukan kita yang menjengkelkan dan menyebalkan bagi orang lain, bisa orang lain yang menjengkelkan bagi kita. Kalau bukan kita yang nyenggol orang lain yang sering nyenggol kita dengan kata-kata sindiran dan lain sebagainya. Oleh karena itu ibu bapak saudara-saudara, oleh karena kita ada di tengah-tengah dunia berdosa dan dihuni oleh orang-orang berdosa, maka pintu masuk hari-hari buruk itu terbuka lebar ibu bapak. Peluang itu bisa dialami oleh siapa saja. Karena melihat dua hal inilah, maka sebagai orang Kristen perlu bagi kita mengerti langkah-langkah apa yang harus kita tempuh tatkala kita diperhadapkan dengan hari-hari buruk. Karena peluang masuknya hari buruk ini begitu dekat. Begitu terbuka lebar ibu bapak. Bahkan siapapun tak akan luput daripadanya. Yang harus kita lakukan bukan meminta supaya semua hari buruk kesulitan itu tidak masuk di hidup kita. Tidak bisa. Karena kita masih ada di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Yang bisa kita lakukan untuk menolong diri kita bisa eksis walau kita diterpa atau hari-hari buruk masuk di hidup kita. Yang bisa kita lakukan menolong diri kita, keluarga kita adalah mengerti langkah-langkah apa yang harus kita tempuh. Ketika hari-hari buruk itu datang, kita tidak rebah, tapi kita kokoh karena kita tahu langkah-langkah sesuai dengan ajaran kitab suci dalam menghadapinya. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya bagikan dua langkah. Langkah praktis sederhana dalam menghadapi hari-hari buruk. Yang pertama adalah jangan berkecil hati ketika masa-masa berat datang. Tatkala hari-hari sulit terjadi di hidup kita, jangan berkecil hati. Itulah pelajaran berharga yang bisa kita petik dari kehidupan Nabi Elia. Kita lihat apa yang dikemukakan oleh ayat 3 ibu bapak. Perhatikan 1 Raja-Raja 19. Ayat 3 kita baca bersama. 1, 2, 3. Iya. Maka takutlah ia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Perhatikan kalimat takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya.
Ayat Alkitab ini memberitahukan kepada kita sekalian bagaimana Nabi Elia, nabi terbesar sepanjang sejarah, pahlawan iman yang gagah berani, ternyata berkecil hati tatkala diperhadapkan dengan hari-hari buruk yang berkepanjangan. Sehingga kalimatnya berkata, maka takutlah ia. Hari-hari buruk yang berkepanjangan itu membuat Elia yang tadinya tampak tangguh dengan keberaniannya, tatkala berhadapan dengan 450 nabi Baal, nabi palsu. Bahkan Elia begitu berani menyembelih 450 nabi ini. Wah, itu berarti darah di mana-mana ibu bapak. 450 disembelih. Tapi kali ini Elia ketakutan. Coba lihat bahayanya hari-hari buruk itu. Besarnya ancamannya. Hari-hari buruk itu bisa menarik hilang keberanian yang ada pada seseorang. Keberanian untuk menjalani hidup yang luar biasa. Keberanian untuk menghadapi para lawan. Keberanian itu bisa menguap hanya karena ada tekanan, ada kesulitan, ada masa-masa berat. Pengertian hari-hari buruk minggu lalu sudah kita kupas dengan baik. Kalau saudara lupa, boleh putar lagi nanti YouTube-nya ibu bapak. Sekaligus saudara subscribe. Haleluya. Coba lihat ibu bapak. Bukan hanya merampas keberanian dari diri Elia. Hari-hari buruk itu juga menyebabkan Elia putus asa. Kemudian depresi. Setelah itu kehilangan keberartian hidup. Itulah yang terjadi pada Elia. Sehingga narasi yang dikemukakan dalam ayat 3 menjelaskan betapa tidak berartinya lagi hari-hari yang dihadapi atau dijalani oleh Elia. Sehingga dia berkata, sudah cukuplah Tuhan. Ambil saja nyawaku. Pernah ibu bapak punya masalah yang berkepanjangan, gak kunjung selesai. Lalu saudara gak ngomong ke orang lain, tapi dalam diri sendiri. Adi bagendang geluhendang memati aja kok. Lah kepeken lit orat nang geluhenda. Kai peban. Lah tembe. Lalu saudara bilang, udahlah mati aja lah Tuhan. Deli saja kok. Darah mindu racun mau buge. Litlah zenda rasa apel ya tendu. Gak ada racun rasa apel, rasa stroberi, rasa jeruk. Coba lihat Elia terpukul. Ini yang harus kita pahami ibu bapak. Hari-hari buruk itu bisa membuat kita kehilangan makna hidup. Saya membaca kisah hidup seorang filsuf, Bertrand Russell, yang hidup di tahun 1970-an, 1870-an. Russell ini adalah sebenarnya hari-hari yang dijalaninya sangat menarik dan menakjubkan. Russell ini seorang yang berhasil ibu bapak. Bahkan dia seorang peraih Nobel, penghargaan luar biasa. Itulah puncak keberhasilan orang yang pernah hidup di dunia ini. Kalau saudara kerja di sebuah lembaga, katakan seperti Pastor Bonar ini dosen. Puncak keberhasilan karirnya sebagai dosen adalah ketika dia menjadi profesor. Ada ya, bukan ya. Kalau profesor kan umum ya. Kalau di kampus misalnya, rektor. Nah ya, kalau di kampus, puncak keberhasilannya sebagai dosen di kampus itu adalah kalau menjadi rektor. Makanya dia harus bangun karya yang luar biasa. Kalau di TNI, di Polri, puncak keberhasilan seseorang disebut Polri atau TNI adalah
ketika dia sudah ada di posisi tertentu. Panglima misal. Puncak keberhasilan manusia yang hidup di dunia ini ketika dia pernah meraih penghargaan Nobel. Wah, itu puncak keberhasilan hidup dari seluruh dunia. Kenapa Russell ini begitu berhasil? Russell adalah seorang pejuang pelucutan nuklir. Karena pada era itu semua negara-negara sibuk menciptakan nuklir, sebab itu masih masa-masa perang dunia kedua. Russell adalah seorang pejuang hak asasi manusia, kebebasan berbicara, dan lain-lain. Karena itu ibu bapak, di tengah-tengah semua kesulitan itu, perjuangannya sangat menakjubkan. Sampai semua orang yang mengenal dan mengetahui Russell ini menginginkan hari-harinya Russell terjadi pada mereka. Tapi apa yang tampak hebat, menarik, menakjubkan di depan orang, itu bukan kehidupan Russell yang sebenarnya. Kehidupan Russell sebenarnya ketika dia berada di rumah dalam kesendirian. Dalam biografinya, Russell sering sekali menulis catatan-catatan pribadi tentang perenungannya. Bahwa ternyata kalau dia ada sendirian, Russell sering sekali murung, sedih yang sangat mendalam. Murung dan mengalami kesedihan yang sangat mendalam terjadi pada diri seorang Russell yang kelihatannya hebat dan luar biasa. Kenapa begitu menyedihkan secara personal kehidupannya? Karena Russell ini adalah seorang ateis, seorang yang tidak mengenal Tuhan. Dia tidak punya tempat untuk menyandarkan harapannya. Kalau dia punya masalah, dia tidak punya tempat untuk mengutarakan masalahnya. Apakah melalui doa, apakah melalui pembicaraan, atau melalui apa saja. Russell tidak punya tempat atau benteng yang membuat Russell tetap memiliki sandaran hidup. Karenanya di posisi-posisi tersembunyi, Russell ini sering sekali rapuh, murung. Ada banyak orang-orang seperti itu ibu bapak. Kadangkala yang kita lihat di luar itu belum yang sebenarnya. Ketika dia sendirian dia sering nangis. Di depan orang dia bisa bahagia. Bahkan dia bisa bikin orang bahagia. Tapi sebenarnya di dalam hancur hatinya. Ketakutan, sedih, nangis. Persoalan A dipikirkan. Persoalan B dipikirkan, pergumulan ini. Banyak itu ibu bapak. Elia bukan penganut ateis. Tapi coba lihat. Ketika Elia diperhadapkan dengan hari-hari buruk yang berkepanjangan, perilaku Elia tidak beda dengan perilaku orang yang tidak mengenal Allah. Putus asa, kecewa, murung, sedih, bahkan menilai dirinya dari perspektif yang berbeda dengan firman Allah. Kalau ada di antara kita orangnya suka mengeluh, murung dan menggerutu, putus asa, kecewa, walau kita anggota GB Lab Spring, sebenarnya perilaku kita seperti ateis. Makanya anggota GB Lab Spring dipastikan bebas daripada perilaku suka murung, suka sedih, suka bersungut-sungut, apalagi putus asa dan kecewa. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Walau beban kita belum tuntas, persoalan belum selesai, jalani hari-hari ini dengan percaya bahwa kuasa dari tempat maha tinggi menaungi kita. Sehingga hari-hari buruk kelak akan berubah untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita di masa depan. Gini kawan, iblis ini cerdik. Makanya iblis itu digambarkan dengan dalam bentuk ular. Yesus ngomong, cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Dua ini harus ada pada kita, cerdik dan tulus. Kalau kita hanya cerdik,
tidak tulus itu berarti ular. Makanya Alkitab ngomong cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Antara cerdik dan tulus harus berbanding lurus. Ngomong amin dong. Jangan hanya tulus juga, itu bisa dimanfaatkan orang. Kalau hanya tulus saja, tulus saja, tulus saja. Kiri, kiri kita. Kanan, kanan kita. Minum, minum kita. Lompat. Jangan hanya tulus saja, harus ada cerdiknya. Kiri katanya, kenapa ke kiri Pak? Nah gitu, itu cerdik. Kenapa ke kiri? Ke kanan kayak sekali-sekali. Nah, iya kan. Nah, iblis ini cerdik, ibu bapak. Cerdiknya adalah dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Karena pemberian istri langsung dipakai. Dia tahu kelemahan-kelemahan kita, Pak. Itu cerdiknya iblis ini. Dia tahu titik lemah dan kekurangan-kekurangannya kita. Oleh karena itu sering sekali iblis menggoda kita secara bertahap. Sering sekali iblis mencoba mempengaruhi kita perlahan-lahan, perlahan-lahan. Ujung-ujungnya adalah supaya kita tiba di posisi kecil hati. Dia tidak serta-merta menjadikan kita menjadi orang yang kecewa. Dia tidak serta-merta menggoda kita, mengarahkan kita supaya kita putus asa. Dia giring perlahan-lahan. Dia tahu titik lemahnya kita. Makanya ibu bapak, strategi atau taktik cerdiknya iblis ini adalah berbeda terhadap satu sama lain. Iblisnya tetap sama, taktiknya yang beda. Jumlah iblis itu nggak nambah, mulai dari kejatuhannya dari sorga. Mulai dia dibuang dari hadirat Allah sampai sekarang jumlahnya sama-sama, itu saja itu. Nggak nambah ibu bapak, karena iblis nggak bisa kawin-mengawinkan sehingga punya keturunan. Jadi jumlahnya itu saja. Jumlah orang percaya makin lama makin nambah. Makin lama makin nambah. Makanya iblis harus lembur karena dia kurang tenaga. Dia kekurangan tim. Dia kekurangan tim untuk bisa menjangkau miliaran jumlah penduduk di seluruh dunia ini. Dan kemudian ibu bapak, dia giring kita perlahan-lahan sampai kita benar-benar tanpa sadar sudah ada di posisi kecil hati, putus asa. Jika kita mengalami beban berat, masalah-masalah yang berkepanjangan, hari buruk yang berkepanjangan, dan ini tidak segera saudara tangani, tidak segera kita urus dengan baik, musim buruk yang berkepanjangan ini akan mengakibatkan bukan hanya kehilangan keberanian, bukan hanya kehilangan sukacita dan kegembiraan, tapi juga mengakibatkan kita jadi putus asa. Ketika masa buruk ini masih terus berkepanjangan, maka dia akhirnya membawa kita jadi depresi. Terus lagi berkepanjangan mengakibatkan kita kehilangan makna hidup atau keberartian hidup. Makanya iblis itu selalu mulai menggiring kita perlahan-lahan. Dia tidak serta-merta memperhadapkan kepada kita cobaan atau tantangan yang menjebak kita. Perlahan sampai dia lihat kita sudah ada pada titik lemah. Asal begitu dia tekan tombolnya, kita sudah langsung tertelan, kita sudah langsung terperangkap dengan godaan yang dia kasih itu. Ketika dia terus arahkan, lalu dia sudah melihat waktunya tepat, dia tinggal tekan tombolnya, bam, kita putus asa, kita menyerah, kita kehilangan makna hidup. Makanya godaannya perlahan. Nah, supaya kita mengerti dan bisa mengatasi bahaya dari kecil hati ini, yang harus kita lakukan apa? Identifikasi. Apa sih sebenarnya yang membuat kita jengkel?
Identifikasilah atau evaluasilah apa sebenarnya yang menyebabkan kita marah. Apa sebenarnya yang menyebabkan kita kehilangan kegembiraan, tertekan. Apa sebenarnya? Identifikasi. Ketika saudara bisa mengidentifikasi atau mengevaluasi, kecil hati tidak akan menyergap kita. Tapi kalau kita tidak mengidentifikasi dengan hati-hati dari sudut perspektif Allah, kita bisa disergap oleh keputusasaan, kekecewaan, kecil hati. Lalu kita ingin mati. Itu bahaya dari kecil hati itu. Kalau seandainya Elia mengidentifikasi, dia nggak akan ada. Narasi ayat 3 itu nggak akan begitu bunyinya, ibu bapak. Tapi karena Elia tidak identifikasi. Pasalnya kenapa? Ayat 1 sampai ayat 2 kan ngomong. Oleh karena Ratu Isabel mendengar laporan suaminya. Bagaimana peristiwa Elia menyembelih 450 nabi-nabi yang dibesarkan, yang dipelihara oleh Ratu Isabel. Disembelih oleh Elia di atas gunung Karmel. Pada saat penyembelihan itu Isabel ada di istana, di rumahnya. Tapi Raja Ahab turut menyaksikan upacara itu, penyembelihan itu. Pulanglah Raja Ahab ke rumah, ketemu istrinya. Dia ketok pintu lalu masuk. Begitu masuk Isabel berharap berita yang didengar adalah kemenangan. Apa kemenangannya? Hujan turun. Karena Elia di sebelumnya pasal 17 bicara bahwa hujan tidak akan turun. Makanya dalam pasal 18 satu raja-raja itu penyembelihan, ibu bapak. Ratu Isabel berharap yang terjadi adalah hujan turun. Dan hujan turun itu karena nabi-nabi Baal itu yang berdoa. Tapi ternyata hujan turun itu karena Elia yang bicara. Tahu ibu bapak, suaminya bilang begini, Tuan Putri, bahaya. Bahaya apa? Bukankah hujan sudah turun? Bukankah nabi-nabi kita itu yang membuat hujan itu turun? Bukan. Hujan itu turun karena Nabi Elia. Dan nabi-nabi kita sudah disembelih 450 itu. Isabel ngomong, panggil utusan. Sampaikan pada Elia, sebagaimana dia telah menyembelih nabi-nabi itu, seperti salah satu dari nabi yang dia sembelih itulah nasibnya Elia kubikin. Itulah pesan yang disampaikan. Coba dengar, seandainya Elia mengidentifikasi, tapi dia nggak lakukan identifikasi, yang ngomong ini siapa? Oh, yang ngomong Ratu Isabel. Isabel ini kalau dalam bahasa Melayu Isabella. Makanya ada nyanyian Isabella. Iya. Coba Elia identifikasi, oh yang ngomong siapa? Oh, Ratu Isabel. Lalu kemudian kalau seriuslah Isabel mau membunuh Elia, dia tidak kirim utusan. Dia kirim algojo, langsung bunuh. Ini masih kirim pesan. Kalau dia identifikasi, dia bisa menyimpulkan, ini cuma gertak sambalnya ini. Kan gitu harusnya Elia. Tapi dia tidak identifikasi. Karena dia tidak identifikasi masalahnya apa. Tiba-tiba dia tanpa sadar terseret dengan godaan-godaan iblis. Sampai pada puncaknya kecil hati menyergapnya. Kecewa dan keputusasaan membelenggunya. Sehingga dia berkata mau mati. Gak ada artinya hidup. Itu yang tadi aku ngomong. Kalau ibu bapak sekalian ingin merdeka dari kecil hati, supaya saudara tidak disergap oleh rasa kecil hati, identifikasi. Apa sih masalahku? Apa yang membuat aku jengkel sama dia? Apa sih sebenarnya akar persoalannya?
Coba lakukan identifikasi. Kalau saudara lakukan itu dari perspektif kacamata Allah, saudara melihat, nggak apa-apanya ini. Elia bisa ngomong, oh dia perempuan, Ratu Isabel yang ngomong, lah api saja ku minta turun dari langit, api turun. Apa perlu rumah atau istana Isabel ku minta turun api dari sorga? Kan Elia bisa ngomong begitu. Tapi dia sudah tergiring perlahan-lahan dalam godaan dan bujukan iblis. Ada seorang pendeta datang pada saya. Dia ngomong ini sudah lama peristiwa. Pak Ruben, aku mau mundur dari penggembalaan katanya. Saya syok sedikit. Kenapa Pak? Gak kuat aku Pak. Sakit kurasa. Berat sekali menggembalakan. Ya masalahnya apa? Coba cerita pelan-pelan. Tarik napas. Lalu keluarkan. 3 kali. Nah, baru cerita sekarang. Cerita. Enggak gitu juga saya ngomong sama dia. Ini cuma ini. Coba cerita. Dia bilang, payah Pak menggembalakan ini. Stres aku Pak. Iya kenapa? Bapak bayangkan kiri ku bilang sama jemaat itu, kanan dia. Mari kita maju ku bilang. Pulang dia. Susah aku rasa Pak. Apapun aku ngomong enggak didengarnya Pak. Lalu kalau Bapak mau mundur dari penggembalaan, terus bagaimana dong pelayanan Bapak? Aku ambil bidang diakonia saja lah Pak. Bidang diakonia itu kan bidang duka cita, penguburan, pemakaman kalau ada duka cita. Lah kok bisa Pak? Iyalah lebih enak aku rasa menggembalakan orang mati Pak katanya. Kenapa? Kalau ada orang mati kulipat tangannya ke dadanya, tetap terlipat, enggak akan bergerak sampai kapanpun. Begitu kuluruskan kakinya tetap lurus, enggak bergerak kemana-mana. Lebih enaklah itu Pak aku urus. Hanya gara-gara kiri katanya. Ke kanan orangnya. Mari kita maju. Duduk mereka. Memang itulah sebabnya menggembalakan itu butuh kemampuan memimpin. Kepemimpinan itu seni. Bagaimana kita memetik iramanya. Maka sesuai irama yang kita petik, itulah yang akan didengarkan oleh mereka yang ada di sekitar kita. Kalau irama yang kita petik itu sendu, merdu, tidurlah mereka. Kalau irama yang kita petik itu berisik, gelisahlah mereka. Kalau irama yang kita petik itu senandungnya seirama dengan apa yang mereka pahami, apa yang mereka tahu, apa yang mereka harapkan, maka ikutlah mereka. Kepemimpinan itu seni, menggembalakan itu seni. Jangan hanya gara-gara ada tantangan, ada kesulitan, kita nggak mau melayani. Nggak mau laku melayani Pak, jadi jemaat saja. Seolah-olah saudara sudah jadi jemaat, lalu saudara bebas dari tanggung jawab. Belum tahu dia. Nanti setelah di sorga baru saudara bilang, aduh cobalah dari dulu aku melayani ya. Kalau dulu aku melayani, nggak beginilah, gigit jari lah saudara. Di penggembalaan itu kenapa enak ibu bapak? Ada 5 mahkota kata Alkitab yang akan diterima dan diberikan pada semua orang. Pada saat nanti kita berjumpa dengan Kristus di sorga. 5 mahkota. Tapi dari 5 mahkota ini hanya kepada gembala saja 1 mahkota itu diberikan. Enggak diberikan kepada semua orang. Apa nama mahkotanya? Mahkota kemuliaan. Makanya ibarat jari-jari. Posisi gembala itu adalah jari manis. Dikasih mahkota cincin berlian. Intan. Mahkota kemuliaan. Makanya enak aku rasa menggembalakan. Suruh aku mundur jadi gembala, mending dia yang mundur. Gak bakal. Ayo. Agung, Edo, Bonar, yang lain-lain. Mari rame-rame menggembalakan. Haleluya. Sarjana teologi gak menggembalakan. Ayo, belum.
Mau bagi kamu Chris John? Ya, di sesi 3 kebetulan sesi 3 hadirin orang-orang teologi kan. Mahkota kemuliaan. Keren. Coba lihat. Yang terakhir ini yang kedua udah 7:30. Udah harus ditutup. Langkah praktis kedua menghadapi hari-hari buruk adalah jangan lari dari persoalan. Jangan lari dari masalah. Kita baca apa kata ayat 3 sekali lagi. Ayo ibu bapak. Mari kita lihat apa yang dikemukakan oleh ayat 3. Sama-sama kita baca ayat Alkitabnya. 2-3 ya. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Memang bahasa Indonesia ini agak aneh, tapi nyata, begitulah adanya. Jadi kita maklum-maklum. Cuma ini kan Alkitab kita bahasa Indonesia. Untung ini bahasa Indonesia. Saudara orang yang orang Batak Toba jangan bilang, apa tuh tadi ayatnya kali. Coba munculin dulu tuh ayat 3. Kuulang ya. Ini memang luar biasa ini. Lucu ini. Setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan. Di Samosir kita ngomong ini nggak dikasih pulang kita Pak. Makanya kalau di Samosir aku nggak bilang bujangnya. Ku ganti segera hambanya. Cuman karena ini bukan Samosir. Ya ku bacalah apa yang tertulis. Begitu kita waktu sekolah kan kita diajarin bikin tema khotbah. Kalau kita lagi siapkan khotbah. Tema khotbah hari ini. Tapi kalau kita di Samosir jangan bilang tema. Kalau di luar Samosir normal kita ngomong ibu bapak tema bagi kita hari ini. Itu normal. Tapi kalau di Samosir, ibu bapak, tema bagi kita hari ini. Langsung dia jawab, di Homa Teni. Bahaya. Bukan begitu Bang Edo? Jadi kita ini harus adaptif orangnya, kontekstual. Karena di Tanah Karo nggak masalah ngomong. Tema bagi kita hari ini. Subtema. Samosir jangan ngomong subtema. Temanya aja udah nggak enak, apalagi subnya. Itu ibu bapak. Nah, sering sekali orang-orang percaya ibu bapak, ketika mengalami yang namanya hari-hari berat, mengalami apa yang diharapkan beda dengan kenyataan, melihat apa yang diperjuangkan hasilnya malah kebalikan, maka yang sering sekali dilakukan oleh orang-orang atas semua yang dialaminya itu ialah lari dan melakukan berbagai aktivitas untuk mengalihkan pikirannya supaya jangan kecewa. Dia mencoba mengharapkan dengan dia melakukan berbagai aktivitas, berbagai tindakan di luar sana, maka dia menemukan jalan hidupnya. Atau mungkin dia akan menemukan penghiburan, jalan keluar. Makanya ketika ada hari-hari buruk, gak sedikit orang yang meninggalkan atau lari dari masalah.
Itu yang dialami oleh Elia. Ancaman diberikan kepadanya oleh Ratu Isabel bahwa dia akan ditumpas sampai binasa. Mendengar ancaman itu, Elia lari. Larinya dari apa itu nama tempatnya ya? Di pasal sebelumnya itu dari Yisrael kemudian ke Beersheba. Dari Beersheba dia tinggalkan itunya, lalu pergi ke padang gurun. Tuhan tidak panggil Elia berkhotbah untuk kalajengking, untuk ular serta binatang-binatang padang gurun, ibu bapak. Tapi Elia lari dan pergi ke padang gurun. Berapa ratus mil dari Israel ke Beersheba, 120 mil. Tahu saudara 1 mil berapa kilometer? PR buat saudara. 1 mil sama dengan 1,6 kilometer. Kalikanlah kalau 120 mil. Itu dari Israel ke Beersheba. Dari Beersheba ke Gunung Horeb di Padang Sinai. Itu 200 mil. Jadi berapa ratus kilometer perjalanan Elia. Dari satu tempat ke tempat lain. Hanya karena apa? Pengen lari dari masalah. Oh, kita mungkin kalau ada masalah tidak lagi lari seperti Elia ini. Dari satu tempat ke tempat lain. Ini tadi aku ngomong. Testimoni waktu aku baru menikah sama ibu. 2-3 bulan pernikahan. Karena saya dan ibu beda. Menikah usia muda. Tingkat kecepatan, bahkan juga cara berpikir agak beda pada kala itu. Maka tak kala ada masalah, sempat aku lari. Ku tinggalkan ibu sendirian. Aten duje ya tehiku. Iya, serius nggak malu. Tapi entah apa doa ibu, pulang sendiri aku. Udah pergi, pulang lagi. Lalu kami bangun dan kami benahi bagaimana caranya supaya jangan ribut. Makanya sejak saat itu kita menjalani pernikahan kita fine-fine saja. Sering sekali begitu kan ibu bapak? Kalau kita ada masalah, kalau kita ada persoalan, lari kan? Lari dari kenyataan. Ya udah nggak mau lagi aku di sini, kalian aja dari sini. Lari kita dari pelayanan. Saya pernah menegur satu tim kami 5 orang. Ada satu tim ini di kota Medan, bukan di sini. Supaya jangan ada yang merasa. Saya menegur satu tim di kota Medan. Karena kita evaluasi. Begitu kita tegur dia ngamuk dia. Parah dia, nggak siap ditegur. Lalu dia ambil apa aja di kantongnya, dilemparkan ke meja saya. Wah, kunci, tumpukan kunci. Dia lempar. Keluar dia banting pintu. Waduh, saya siap, kaget. Kita pun terdiam berlima. Lalu kita duduk. Lalu mikir, kenapa dia? Gak lama kita dengar suara pintu diketok. Tok, 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 shalom, suara lembut. Kita pikir siapa? Kita buka, ternyata orang itu. Dia bilang, Pak, kunci mobilku, Pak. Iya loh, wih, ternyata yang dilempar tadi kunci mobil. Nah, ibu bapak begini, keputusasaan itu ibu bapak, lari dari masalah, tidak menghadapinya, itu mengakibatkan kita mengucapkan perkataan-perkataan yang salah, bahkan mengambil keputusan-keputusan yang bisa merugikan diri sendiri. Cobalah, baru sadar dia, ternyata itu kunci mobil. Kupikir itu pun udah bertarung dia di pinggir mobil itu. Kulik talak. Kulik talak. Udah bertarung pikirannya. Kalau nanti dibiarkan, mobil ini bagaimana? Pulangku bagaimana? Nah gitu kan. Bertarung dia. Akhirnya dikuatkan diri sendiri. Rendah hati, rendah hati. Sabar, sabar. Barulah dia ketok. Om, kunci mobilku. Nah
coba. Jangan lari dari masalah. Kalaupun ada persoalan, ada hari-hari buruk, jangan lari. Masih banyak orang melakukan semua aktivitas, semua tindakan-tindakan supaya dia lupa tentang masalah. Nyaman betah kita di luar sana. Bukan karena kita asik dengan semua aktivitas di luar. Supaya jangan kita urus masalah di rumah itu. Supaya jangan kita lihat. Ini namanya lari dari masalah. Hadapi masalah. Identifikasi. Selesaikan. Itulah orang yang tidak akan roboh hanya karena hari-hari buruk. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Saya berdoa supaya semua kita anak-anak Tuhan ada di posisi 2 langkah ini. Lakukan. Jangan berkecil hati. Jangan lari dari masalah. Yuk kita nyanyi sama-sama.